Sosok perempuan ini sering tertangkap kamera bertemu dengan Presiden Jokowi dalam berbagai acara kepresidenan. Ia bukan menteri, bukan pula asisten atau ajudan presiden. Padahal di momen lain kita sering menyaksikan bagaimana sulitnya warga atau pejabat bertemu langsung dengan Jokowi. Ada yang harus teroboh blokade pas pampres, bahkan ada yang nyaris terlibat baku pukul dengan pas pampres. Momen ini nanti kita tunjukkan di akhir video. Tapi mengapa ya perempuan yang satu ini selalu dibiarkan pas pampres untuk bisa bertemu dengan Jokowi? Terbaru, sosok perempuan itu terlihat menghadang Jokowi ketika acara pelantikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono. Saat AHY berjalan dengan Jokowi, perempuan itu tiba-tiba muncul. Ia kemudian menghampiri Jokowi lalu berbincang untuk beberapa saat. AHY yang tadinya ada di samping Jokowi, lantas pelan-pelan meninggalkan perempuan itu dengan Jokowi. Tak hanya itu, ia juga kedapatan menemui Presiden ketika acara penyerahan pesawat Super Hercules dari Kementerian Pertahanan kepada Kepala Staf Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu 24 Januari 2024 lalu. Saat itu, seorang wanita berlari ke arah Jokowi. Lagi-lagi tak ada yang menghalangi. Bahkan sosok ini terlihat berbincang dengan Jokowi sebelum akhirnya diteriaki awak media yang ingin memfoto Jokowi dan para jenderal TNI yang ada di lokasi acara kala itu. Aksi inilah yang membuat netizen ramai membahas sosok perempuan ini dalam seminggu terakhir. Seorang perempuan yang diketahui bernama Erlin Swastini menerobos pas pampres kemudian berbicara langsung dengan Presiden Jokowi. Pas pampres pun tak berani menghalaunya. Padahal jika dilihat sepintas, ia seperti warga biasa. Penampilannya tidak mentereng dan terkesan sangat sederhana. Tapi mengapa ia seakan punya keistimewaan untuk selalu dekat dengan Presiden Jokowi? Sepintas ia memang bukan siapa-siapa, namun belakangan diketahui kalau ternyata Erlin adalah Kepala Biro Pers Media dan Informasi Kedeputian Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden. Erlin terlihat menjalankan tugasnya sejak dilantik pada Juli 2019 lalu. Pekerjaannya itu melibatkan koordinasi dan manajemen protokol, termasuk pers dan media dalam kunjungan resmi dan acara yang melibatkan Presiden. Kejadian ini memberikan gambaran bahwa dalam situasi tertentu, Presiden Jokowi memang memberikan akses langsung kepada pejabat tertentu seperti Erlin untuk menjalankan tugasnya. Selain Erlin, tidak ada warga atau pejabat yang bisa seleluasa itu mendekati Presiden. Namun meski sudah mengetahui hal itu, selalu ada saja momen warga yang berusaha menerobos pas pampres untuk mendekati Jokowi. Bahkan ada yang sampai terlibat berantem dengan pas pampres untuk bisa bertemu Jokowi. Simak videonya dalam ulasan berikut ini. Enggak, tadi kok semangat sampai berantem dengan pas pampres ini kenapa? Tadi udah saya bilang 3 cukup, kok masih ngotot sampai dipegang-pegang pas pampres tadi kenapa? Sebenarnya ada cerita lucu saat Presiden Joko Widodo memberikan kesempatan kepada beberapa petani untuk maju ke atas panggung. Satu orang sempat dihalang-halangi oleh pasukan pengaman Presiden atau Pas Pampres agar tidak maju. Alasannya karena Presiden cuma memberi kesempatan untuk 3 orang saja. Hal itu terjadi saat Jokowi memberikan sambutan sebelum membuka kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan atau PENAS KTNA di Stadion Long Raya Banda Aceh, Provinsi Aceh. Saat itu Jokowi memang memberi kesempatan bagi beberapa petani untuk maju ke panggung menceritakan pengalaman mereka. Begitu diberi kesempatan bagi petani kakao, beberapa peserta PENAS langsung maju. Tapi Jokowi saat itu hanya meminta agar 3 orang saja yang naik ke atas panggung. Seorang petani bernama Andi Abdul Hafid asal Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tetap bersikukuh ingin naik ke atas panggung. Hafid tidak peduli meski Pas Pampres sudah menarik-nariknya agar tidak maju.
Jokowi yang berada di atas panggung rupanya melihat tarik-menarik Pas Pampres dengan Hafid. Dia kemudian meminta Pas Pampres agar membolehkan saja Hafid untuk maju. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Hafid segera berjalan ke atas panggung. Dia berdiri di samping 3 petani yang sudah dulu berada di atas panggung. Setelah yang lain mendapat kesempatan bicara, Jokowi meminta Hafid untuk mendekat. Kepada petani tersebut, Jokowi tidak menanyakan soal pengalamannya menanam kakao. Tapi pertanyaan yang diajukan yaitu alasan ingin sekali maju ke depan bertemu dengannya. Juga tadi kok semangat sampai berantem dengan Pas Pampres ini kenapa? Kan tadi udah saya bilang 3 cukup, kok masih ngotot sampai dipegang-pegang Pas Pampres tadi kenapa? Sebenarnya saya berdiri dan berdampingan dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, Presiden kita. Ini sangat luar biasa menurut saya. Enggak, pertanyaan saya tadi, kenapa tadi 3 kan sudah saya stop, cukup 3, kok masih lari dipegang Pas Pampres masih ngotot tadi kenapa gitu loh. Dari pertama Pak Presiden, waktu dipanggil petani jagung, saya juga berniat dan ingin berdampingan dengan Presiden. Nah, Hafid menjawab tidak nyambung dengan pertanyaan. Jokowi mengulang pertanyaan serupa beberapa kali. Hafid kemudian memberikan jawaban yang membuat semua yang hadir tertawa. Alasan itu cukup keren. dengan Presiden, Ini petani kakao atau petani jagung? petani kakao. Petani kakao. Jadi pertama-tama saya mau tadi gini. belum dijawab tadi loh. Kenapa kok ngotot sekali tadi sampai dipegang Pas Pampres Iya. ngotot mau berantem tadi kenapa? Kembali saya ke Pancasila sila terakhir. Sila terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kalau misalnya dari perwakilan Sulawesi Selatan tidak dapatkan juga seperti petani yang ditunjuk tadi dipanggil, berarti itu sila keadilan itu menurut saya. Waduh, ini petani pintar banget ini. Ya udah sepedanya diambil. Mendengar jawaban tersebut, Jokowi tertawa. Ia kemudian mempersilakan Hafid untuk mengambil sepeda dan tidak perlu lagi menjelaskan pengalamannya. Sebelum turun, Hafid mengajukan beberapa permintaan kepada Jokowi. Untuk permintaan kedua dan ketiga, Jokowi meminta agar Hafid foto sendiri-sendiri saja. Usai mendapat keinginannya, Hafid turun dan mengambil sepeda. Jadi saya mohon ke Bapak Presiden foto berdua. Yang kedua foto berempat oleh Menteri Pertanian dan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Oh, Pak Gubernurnya di situ. Saya yang rangkul ya. Ditemui usai acara, Hafid mengaku sengaja mengeluarkan jurus sila kelima Pancasila ini agar dapat bertemu dan berjabat tangan dengan Presiden. Ia mengaku sepeda yang didapatnya hari ini akan dibawa pulang untuk anaknya.